Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, saya banggakan, untuk materi matematika di semester genap tahun pelajaran 2020-2021, yang pertama yaitu tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi. Apa itu komposisi fungsi dan inverse fungsi? Ikuti penjelasan saya. Ya, judulnya adalah topik kali ini, komposisi fungsi dan inverse fungsi. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya sebelum masuk ke materi, lebih baik mengetahui peta konsepnya. Yang pertama yaitu untuk fungsi itu terdiri dari komposisi fungsi dan inverse fungsi. Nah, dari komposisi fungsi dan inverse fungsi bisa dicari nanti inverse dari komposisi fungsi. Ini adalah peta konsep untuk materi yang pertama. Baik, anak sekalian, yang pertama untuk subtopik komposisi fungsi yang pertama yaitu operasi aljabar fungsi. Nah, operasi aljabar fungsi ini melibatkan dua atau lebih fungsi untuk mendapatkan fungsi yang baru. Jadi operasi aljabar fungsi ini ada dua, operasi biner dan uner. Untuk biner ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau uner berarti ada perpangkatan dan kebalikannya akar. Nah, fungsi dari A ke B yang memetakan setiap X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B boleh dinotasikan sebagai F titik 2 A panah B dalam huruf besar dengan X panah atau memetakan Fx atau sama dengan Z. Jadi saya ulangi, untuk notasi fungsi bisa ditulis sebagai F.2A panah B dengan X memetakan Fx atau Z. Sedangkan untuk sifat-sifatnya, ini misalkan fungsi f terdefinisi pada domain df dan fungsi g terdefinisi pada domain dg. Yang pertama, f plus minus g dalam kurung x ini sama dengan fx plus minus gx dengan domain f plus minus g sama dengan domain f irisan domain G. Yang kedua, kf dalam kurung x ini sama dengan k kali fungsi x dengan domain dkf sama dengan df. Nanti dipelajari, dibaca saja. Yang ketiga, f kali g dalam kurung x ini sama dengan fx kali gx dengan domain df kali g ini df irisan dg. Untuk yang keempat, fn x ini sama dengan fx dipangkatkan n dengan n, ya, n kecil anggota n dengan domain ini dfn, df pangkat n sama dengan df. Untuk f dibagi gx ini sama dengan fx dibagi gx, dengan gx tidak boleh sama dengan 0 dengan domain df per g sama dengan df di irisan dg, domain g. Nah, anak sekalian, untuk inverse fungsi ini digambarkan sebagai dua himpunan A dan himpunan B. Kalau dari A ke B ini namanya fungsi. Kalau dibalik B ke A ini berarti inverse fungsi atau dinotasikan adalah f pangkat min 1. Jadi didefinisikan fungsi f.2 memetakan A ke B dengan f anggota himpunan x, y, x anggota A dan y anggota B, maka inverse dari fungsi adalah ditulis sebagai f pangkat min 1.2 memetakan B ke A dengan f inverse atau f pangkat min 1 ini sama dengan y, x sedemikian sehingga y anggota B dan x anggota A.
Jadi inverse fungsi adalah inverse suatu fungsi yang berupa suatu fungsi. Jadi kalau misalnya lebih mudahnya kalau kita berjalan dari sekolah SMK Negeri 3 Purwokerto menuju ke alun-alun, itu diibaratkan sebuah fungsi. Berarti kalau inverse-nya, kebalikannya berarti berjalan dari alun-alun menuju ke SMK Negeri 3. Itu gambarannya seperti itu. Jadi inverse fungsi adalah ya inverse suatu fungsi yang berupa fungsi. Jadi kebalikan. Nah, untuk lebih jelasnya, ini fungsi subjektif atau fungsi onto. Ini jika F memetakan A ke B ya, dengan anggota di B mempunyai pasangan atau mempunyai kawan di anggota A. Ini kalau mempelajari teori himpunan pasti nanti akan mengenal. Tapi anak-anak, karena ini lebih praktisnya, rumus praktisnya untuk dibaca saja. Untuk fungsi injektif atau fungsi satu-satu, itu jika F memetakan A ke B dengan B mempunyai pasangan atau kawan yang berbeda dengan anggota di A. Nah, yang terakhir, fungsi bijektif atau fungsi berkorespondensi satu-satu ini adalah jika F memetakan dari himpunan A ke B dengan anggota di A berpasangan dengan tepat satu anggota di B, atau yang dikenal itu di bawahnya ya, fungsi F memetakan A ke B mempunyai fungsi inverse F inverse atau F pangkat min 1 titik 2 ya, memetakan B ke A jika dan hanya jika atau bila dan hanya bila F merupakan fungsi bijektif atau A dan B berkorespondensi satu-satu. Nah, teman-teman sekalian, langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse dari fungsi fx ini yang pertama, ubahlah fungsi fx ke dalam persamaan y sama dengan fx atau pemisalan ya. Yang kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel y sehingga diperoleh x sama dengan fy. Yang ketiga, ganti x dengan fungsi inverse y sehingga menjadi persamaan f inverse y sama dengan fy. Yang keempat, ganti variabel y menjadi x sehingga diperoleh f aksen x. Nah, untuk komposisi fungsi ini jika terdapat fungsi fx dan gx dengan f memetakan b ke c dan g ya, memetakan a ke b, dua fungsi tersebut dapat dibentuk fungsi baru yaitu hx dengan melakukan operasi komposisi, yaitu dengan ini ya, bundaran, dibaca komposisi atau bundaran. Jadi hx sama dengan f bundaran gx sama dengan f fungsi gx atau fgx dengan h memetakan a ke c. Untuk lebih jelasnya lihat di diagram himpunan ini, diagram Venn. Ini jika ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. Jika memetakan A ke B, ini berarti G. Terus B ke C ini adalah F. Jadi H itu sama dengan F bundaran G. Ini adalah pemetaan fungsi komposisi gabungan dari lebih dari satu fungsi. Ya, jadi kalau F bundaran G dalam kurung X ini sama dengan F fungsi Gx atau dibaca Fgx. Disebut sebagai fungsi komposisi dari F dan G. Nah, untuk sifat-sifatnya ini tidak komutatif. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Bersifat asosiatif. F bundaran G dalam kurung bundaran H ini sama dengan F bundaran dalam kurung G bundaran H. Yang ketiga, memiliki fungsi identitas Ix sama dengan X sehingga F bundaran I sama dengan I bundaran F
ini sama dengan F. Sedangkan untuk inverse dari komposisi fungsi, ini yang pertama rumusnya adalah G bundaran F dalam kurung inverse X ini sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Untuk yang rumus yang kedua, jika F bundaran G dalam kurung inverse X sama dengan G inverse bulatan atau bundaran F inverse X. Jadi kalau untuk inverse dari fungsi komposisi, kalau G bundaran F inverse ini nanti hasilnya itu F inverse dulu bulatan bundaran G inverse. Kalau untuk yang kedua F bundaran G inverse ini nanti menjadi G inverse dulu bundaran F inverse X. Ini. Jadi mohon diperhatikan nanti untuk kaitannya dengan inverse komposisi fungsi ya. Ini ada contoh fx sama dengan 5x min 1 dan gx adalah x kuadrat plus 3. Tentukan f bundaran G inverse X. Oh, ini berarti pakai rumus yang kedua. Nah, penyelesaiannya adalah kita mencari dulu f bundaran Gx. Nah, f bundaran Gx ini sama dengan f Gx. Berarti f ya dari Gx-nya kan x kuadrat plus 3. Berarti menjadi f dalam kurung x kuadrat plus 3. Sehingga didapatkan karena fx-nya 5x min 1. Sehingga menjadi 5x kuadrat plus 3 dikurangi 1. Sehingga didapatkan 5x kuadrat plus 14. Nah, untuk bisa mencari inverse ini harus ada pemisalan. Ya, F bundaran Gx ini harus dimisalkan dulu ke Y. Nah, sehingga Y ini sama dengan hasilnya tadi. F bundaran Gx 5x kuadrat plus 14 ini. Jadi Y sama dengan 5x kuadrat plus 14. Sehingga didapatkan ya, Y min 14 sama dengan 5x kuadrat, didapatkan X sama dengan plus minus akar dari Y min 14 dibagi 5. Sehingga F bundaran G inverse Y sama dengan plus minus akar Y min 14 dibagi 5. Nah, untuk menjawab berarti tinggal diganti Y dengan X. F bundaran G inverse X ini sama dengan plus minus X min 14 sama dengan 5. Begitulah anak sekalian penjelasan tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi atau inverse dari komposisi fungsi. Mudah-mudahan penjelasan rumus utama ini bisa memperjelas anak-anak nanti untuk bisa mengerjakan tugas ya. Nanti akan ada penjelasan lagi kaitannya dengan tugas yang harus diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.